Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali kuliah metode penelitian. Soal hari ini saya akan coba jelaskan salah satu bagian dari pembuatan skripsi ya, yakni usulan penelitian. Jadi sebelum Anda sidang skripsi, itu biasanya Anda diminta untuk membuat usulan penelitian. Yang kemudian dari usulan penelitian ini nanti akan ditelaah oleh dosen-dosen yang memang expert di bidangnya, kemudian diberikan masukan-masukan ya, sehingga nanti Anda saat menyelesaikan skripsi itu sudah berdasarkan masukan-masukan yang ada. Baik, jadi judulnya ya ini pengaruh promosi penjualan dan kemudahan penggunaan terhadap kemudian pada pengguna di satu di minimarket di Indomaret Melong 0. Nah, sistematikanya sendiri nanti bisa Anda lihat ya di dalam pedoman. Mungkin pernah saya share juga ya. Share. Dan ini kebetulan yang saya akan review adalah skripsi ya, bukan usulan penelitian. Jadi artinya ini sudah berdasarkan masukan-masukan dari para penelaah. Kemudian di situ ada kata pengantar ya. Pengantar biasanya di dalam kata pengantar itu ada puji syukur ya atas penyelesaian penelitian ini atau proposal ya, atau UP, kemudian judulnya apa, kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memang telah mensupport ya, support terselesaikannya proposal ataupun usulan penelitian. Kemudian di sini ada daftar isi ya, di mana daftar isi ini berisi tentang lembar persetujuan, pengesahan, kemudian ada lembar pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar kabel. Nah, untuk pendahuluan itu biasanya ada beberapa subbab ya, yakni latar belakang penelitian, kemudian identifikasi masalah dan penelitian, kegunaan penelitian, ya, dan juga ada lokasi dan waktu penelitian. Kemudian untuk bab 2 di sini karena yang ditelitinya ini hubungannya dengan manajemen ya, dengan ilmu manajemen, maka dijelaskan tentang manajemen ya, kemudian manajemen pemasaran, kemudian tentang perilaku ya, perilaku konsumen, kemudian tentang promosi, kemudian tentang kemudahan penggunaan. Jadi hal-hal yang terkait dengan indikator variabel ya, variabel dan indikatornya di sini dijelaskan. Tapi jangan lupa kita pun harus menjelaskan hal-hal yang menjadi konsep utama. Jadi misalnya hubungannya dengan keputusan pemilihan. Maka sebelum ada keputusan pemilihan itu kita bahas dulu tentang perilaku konsumen. Konsumen dan di dalam perilaku konsumen itu ada proses pengambilan keputusan. Nah, dari proses pengambilan keputusan itu maka baru nanti dimunculkan tentang keputusan pembelian sendiri. Karena keputusan pembelian itu bagian dari begitu juga untuk yang promosi ya, kita juga bahas tentang promosi. Kemudian yang terkait dengan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian, nah itu nanti pasti dicantumkan di bab 2 akhir. Kemudian bab 3 ini hubungannya dengan objek penelitian, kemudian metodologi penelitian yang dimana terdiri dari desain, analisis, populasi, metode penelitian,
operasional variabel sampai instrumen penelitian. Oke, kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasan, juga untuk kesimpulan dan saran itu baru kita buat setelah kita menuntaskan seminar UP, seminar penelitian. Kalau kita sudah lulus, maka kita bisa lanjut ke bab 4 dan bab 5. Baik, kemudian di sini juga dicantumkan ya untuk daftar gambar ya. Kemudian ada daftar tabel. Semua tabelnya itu harus diberikan identitas atau ada namanya. Kemudian baru kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan kita masukkan ke latar belakang penelitian, di mana di sini diceritakan tentang bagaimana Imane yang digunakan di berbagai retail ya. Dan di sini sudah banyak bekerja sama dengan toko-toko retail modern. Nah, kemudian fenomena yang terjadi bahwa di Indomaret Melong itu terdapat kurang lebih 312 orang yang terdaftar mendownload dan menggunakan e-saku. Tapi setiap bulannya hanya terjadi rata-rata 25 sampai 30 transaksi saja. Nah, dengan adanya berbagai kegiatan dilakukan oleh e-saku ya, seperti promosi penjualan dan kemudahan penggunaan media, permasalahan, yakni di mana jumlah pengguna tidak sebanding dengan transaksi yang terjadi setiap bulan. Nah, artinya di sini ternyata yang bertransaksi aktif itu rata-rata 25 sampai 30 transaksi saja. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang fenomena promosi penjualan ya, yang dimana untuk pernyataan-pernyataan ini bisa diambil dari indikator yang ada di dalam operasional yang berada di bab 3 ya. Hanya di sini dari indikator yang ada jawabannya cukup setuju atau tidak setuju ya. Sehingga kita bisa mengambil fenomena. Jadi fenomena itu apa? Fenomena itu kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa yang terjadi di sebuah perusahaan. Misalnya saja di sebuah perusahaan itu mereka melakukan pelatihan secara terus-menerus, tapi ternyata hasilnya di dalam kinerja itu ada penurunan kinerja karyawan. Jadi di sisi lain ada pelatihan terus-menerus, tapi di sisi lain juga ada kinerja yang terus menurun. Nah, ini bisa menjadi salah satu dasar kita melakukan penelitian karena adanya fenomena itu. Nah, jadi di sini ternyata ada beberapa yang masih negatif ya, masih ada yang negatif. Kemudian ada juga ini fenomena terkait dengan kemudahan penggunaan, juga terkait dengan fenomena adanya keputusan kemudian. Nah, baru kita masukkan judulnya apa. Nah, identifikasi masalah. Seperti biasa di sini biasanya mereka ataupun mahasiswa melakukan identifikasi masalah dengan descriptive analysis. Jadi menjelaskan masing-masing variabelnya ya. Kemudian dia juga menggunakan yang asosiatif. Jadi ingin mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel bebas masing-masing dengan variabel terikat ataupun secara bersama-sama. Ini ada poin 1 sampai 6. Kemudian tujuan dari penelitian sini sudah dimasukkan ya, untuk mengetahui untuk menjawab apa yang menjadi identifikasi masalah.